Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. InsyaAllah untuk sesi kali ini kita akan berbicara mengenai fikih buyu dan fikih al-ijarah. Pertama, mengenai fikih buyu, dalam istilah Indonesia berarti fikih niaga, di mana permasalahan niaga ini sangat diperhatikan dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah memotivasi para pelaku niaga dengan hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Inna atyabal kasbi at-tujjar." Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah para pedagang. Karena itu perlu diperhatikan sebelum terjun pada dunia bisnis, harus dipelajari terlebih dahulu fikih muamalah sebagaimana disebutkan dalam sesi-sesi berikutnya terkait pernyataan Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib begitu tegas agar mempelajari terlebih dahulu fikih muamalah sebelum terjun ke dunia bisnis. Al-buyu' ataupun al-bai' didefinisikan oleh para ulama Hanafiyah. Mereka mendefinisikan al-buyu sebagai mubadalatu malun bimalin, pertukaran harta dengan harta ala wajhin makhsusin, berdasarkan cara yang khusus, tentunya disesuaikan atas dasar nilai-nilai keislaman. Ataupun Syekh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah, beliau mendefinisikan jual beli sebagai mubadalatu malun bimalin, pertukaran harta dengan harta ala sabilit tarodi, dengan saling merelakan, au naqlu milkin bi'iwadin, atau perpindahan satu kepemilikan dengan adanya imbalan, ala wajhil ma'dzun fihi, dengan cara yang diperbolehkan. Berarti jual beli yang menjadi penekanan adalah pertukaran harta dengan harta. Penjual menukarkan barang, sedangkan pembeli menukarkan uang, sehingga mendapatkan timbal balik manfaat. Adapun mengenai rukun jual beli atau unsur dari jual beli, mesti terpenuhi 4 hal. Yang pertama adalah adanya al-ba'i, penjual. Dan yang kedua adanya al-mushtari, pembeli. Yang ketiga adanya as-sighah, segat, ijab dan juga qabul. Yang keempat al-ma'qud alaih, yaitu objek dan juga harga. Adapun syarat-syarat dari keempat rukun tersebut, diantaranya adalah syarat al-aqid, yaitu al-ba'i wal mushtari, penjual dan pembeli, itu disyaratkan minimalnya mumayyiz. Meskipun belum balik, tetapi diperbolehkan di usia mumayyiz, sebelum balik, anak yang bisa membedakan mana baik mana buruk dalam bertransaksi jual beli, hukumnya disahkan. Kemudian syarat dari al-aqid adalah ahliyah, memiliki kecakapan di dalam mentasarrufkan atau memperlakukan hartanya. Syarat yang ketiga adalah berbilang, di mana pelaku akad minimal 2 orang. Ada pihak pertama dan juga pihak kedua. Kemudian ada syarat lain dikhususkan, yang keempat, yaitu beragama Islam bagi transaksi jual beli yang memang dikhususkan objek akadnya bagi umat Islam. Kemudian selanjutnya mengenai syarat ijab qabul. Syarat yang pertama adalah harus jelas dari maksudnya. Maksud dari ijab dan juga qabul itu apa? Jadi apabila pihak pertama dia menjual, pihak kedua dia membeli, berarti ada kejelasan dalam ijab dan juga qabul. Kemudian antara ijab dan qabul harus tersambung. Artinya ada gayung bersambut antara si penjual dengan si pembeli. Jangan sampai salah pemahaman ketika pihak pertama dia menjual, pihak kedua dia malah menyewa. Itu tidak ada ketersambungan. Kemudian
syarat dari ijab dan qabul itu tidak diselingi dengan kata-kata lain. Maksudnya tidak ada ta'liq, tidak ada jeda yang lama antara pihak pertama dengan pihak kedua. Ketika ijab dilontarkan, kemudian qabul pun diutarakan, diucapkan. Kemudian syarat dari ijab qabul adalah di mana jangan sampai ketika ijab sudah disampaikan, namun ditarik kembali sebelum qabul diucapkan. Itu tidak sah jika terjadi seperti itu. Yang ketiga atau yang keempat dari syarat ma'qud alaih, yaitu syarat dari objek akad. Yang pertama syaratnya adalah objek akad mesti suci atau minimal mungkin untuk bisa disucikan. Tidak boleh menjual barang-barang yang najis ataupun barang yang terkena najis dan sulit untuk dipisahkan dari najis itu. Syarat yang kedua, objek akad tidak boleh barang yang haram. Syarat yang ketiga, objek akad mesti bermanfaat, karena jual beli adalah tukar menukar manfaat. Yang keempat, syarat dari ma'qud alaih adalah objek jual beli merupakan milik si penjual. Jadi tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya, atau minimalnya si penjual dia diberikan kuasa oleh orang lain untuk menjualkan objek akad tersebut. Kemudian syarat selanjutnya adalah objek akad itu bisa dikira antara bentuk, rasa, jumlah, kuantitas, kualitas, agar tidak terjadi gharar atau ketidakjelasan di dalam transaksi jual beli. Selanjutnya, syarat dari ma'qud alaih adalah objek jual beli mesti memiliki nilai jual, sehingga bisa ditaksir kisaran berapa barang tersebut ketika dijual belikan. Selanjutnya, syarat dari ma'qud alaih itu tidak ada batas waktu ketika sudah berpindah tangan kepada si pembeli. Artinya barang ketika sudah dibeli oleh si pembeli itu kepemilikan barang litabid selamanya, bukan sementara. Terakhir dari syarat ma'qud alaih adalah di mana ma'qud alaih itu objek akad dapat diserahkan oleh si penjual baik cepat ataupun lambat. Jadi jangan sampai menjual objek akad yang memang sulit untuk diberikan kepada si pembeli, semisal menjual burung yang sudah terbang. Selanjutnya, pembahasan mengenai macam-macam jual beli. Ada 3 macam-macam jual beli dipandang dari 3 segi. Segi yang pertama dari segi hukum, yang kedua segi akid atau pelaku jual beli, kemudian segi yang ketiga adalah dari segi ma'qud alaih, objek jual beli. Mari kita bahas satu persatu di setiap seginya mengenai pembagian jual beli. Pertama dipandang dari segi hukumnya. Ada 3 macam. Yang pertama jual beli sahih, yang kedua jual beli batil, yang ketiga jual beli fasid. Jual beli sahih adalah jual beli yang memang terpenuhi rukun dan juga syaratnya. Adapun jual beli batil adalah di mana dalam transaksi jual beli ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi atau salah satu rukunnya rusak dari rukun jual beli. Adapun jual beli batil, jual beli fasid adalah di mana transaksi jual beli terpenuhi rukun jual belinya, namun tidak terpenuhi salah satu syarat dari rukun-rukun tersebut. Dari ketiga macam jual beli dipandang dari segi hukumnya, itu ada beberapa pembagian di bawahnya. Jual beli sahih tentunya itu sudah dipahami di mana rukun dan syaratnya terpenuhi.
Adapun jual beli batil, macam-macamnya ada dua. Yang pertama, bai'ul ma'dum, yaitu jual beli di mana objek jual belinya tidak ada. Jadi penjual menjual objek jual beli yang tidak ada. Seperti menjual anak dari anaknya sapi, di mana anaknya sapi belum ada. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, naha an bai'i hablul hablah, di mana Rasulullah SAW melarang menjual bibitnya bibit atau anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Tidak ada. Itu yang disebut dengan bai'ul ma'dum dan jual beli yang batil. Macam yang kedua dari jual beli yang batil adalah bai'u ma'juzut taslim, jual beli di mana objek akadnya sulit untuk diberikan kepada si pembeli. Nah, ini suatu hal yang mustahil karena objek akadnya tidak bisa dipindah tangankan dari penjual ke si pembeli. Semisal menjual sapi hasil curian, itu dalam transaksinya tidak sah, karena barang hasil curian itu tidak mungkin diberikan kepada si pembeli. Atau contoh seperti yang di awal tadi disebutkan, seperti menjual burung yang sudah terbang, itu sulit untuk diberikan. Adapun macam-macam jual beli fasid itu ada sampai setidaknya 22 macam. Yang pertama, bai'ul gharar, jual beli gharar, di mana jual beli gharar mengakibatkan pembelinya rugi atau barang yang dibelinya fasid. Ini terjadi karena objek jual belinya tidak dikenali, baik oleh si penjual ataupun oleh si pembeli. Jadi ada ketidaksamaran di dalam objek akadnya. Contohnya menjual kucing dalam karung, di mana antara si penjual dan juga si pembeli dia tidak mengetahui mengenai kualitas dari kucing tersebut karena tertutupi oleh karung tadi. Atau macam yang kedua dari jual beli yang batil adalah jual beli yang fasid adalah bai'ut tadlis, yaitu transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Ada penipuan di dalamnya. Baik itu penipuan terkait dengan kuantitas barang atau kualitas barang, ataupun harga barang, ataupun dalam waktu penyerahannya. Jadi ada ketidaksamaran. Apa pembeda antara bai'ut tadlis dengan bai'ul gharar? Apabila bai'ul gharar, antara si penjual dan si pembeli, dia tidak mengetahui dari kuantitas dan kualitas dari objek akad. Seperti tadi menjual kucing dalam karung, si pembeli dia tidak tahu kualitas objek akad, begitupun dengan si penjual. Adapun bai'ut tadlis, ada salah satu pihak yang mengetahui aib dari barang tersebut. Contoh si penjual dia menyembunyikan aib dari barang yang dia jualnya kepada si pembeli. Itu merupakan sebuah penipuan. Selanjutnya, macam-macam jual beli fasid. Yang ketiga adalah bai'un najas wal mutanajis, yaitu jual beli barang yang najis. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha harrama bai'al khumra wal maitata wal khinzir wal asnam. Riwayat Imam Ahmad. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengharamkan jual beli khumar, jual beli bangkai, dan jual beli babi, juga jual beli patung sesembahan. Di sini berarti hal-hal yang di dalamnya ada hal-hal yang najis ataupun barang yang suci terkena najis, sulit untuk dipisahkan, itu tidak boleh diperjualbelikan. Masuk kategori
jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang rusak karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Beda halnya apabila menjual baju yang terkena najis. Antara baju dengan najis itu masih bisa dipisahkan, itu tidak mengapa diperjualbelikan. Adapun macam jual beli fasid yang keempat adalah bai'ul fuhul. Bai'ul fuhul adalah menjual beli sperma binatang, bibit dari binatang. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Umar, nah Rasulullah SAW bahwa Rasulullah melarang an asabil fuhli, melarang menjual mani binatang. Ini terjadi agar tidak terjadinya kelangkaan dari binatang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu bagaimana dengan inseminasi buatan yang biasa dilakukan oleh sebagian orang dan itu ada tarifnya. Apabila judulnya, niatnya adalah menjual jasa untuk menyuntikkan sperma binatang kepada binatang yang lain, itu tidak mengapa. Namun apabila judulnya menjual sperma, itu hukumnya diharamkan. Selanjutnya, macam jual beli yang fasid adalah bai'ul majhul. Jual beli objek barang yang tidak dikenali waktu akad. Jadi ketika transaksi antara penjual dan pembeli, objek akadnya tidak ada, dan si penjual dia tidak dapat menjelaskan mengenai kualitas, kuantitas dari objek akad tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Contohnya semisal menjual satu baju di antara 3 baju yang berbeda kualitasnya. Nah, itu si penjual tidak menjelaskan dari 3 baju tersebut ada satu baju yang memang kualitasnya rendah. Nah, itu tidak diperbolehkan karena si pembeli dia tidak mengetahui mana baju yang memang berkualitas ataupun tidak, padahal harganya masih sama. Selanjutnya di antara jual beli yang fasid adalah bai'ul muhaqalah. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il muhaqalah." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli muhaqalah. Yang dimaksud dengan jual beli muhaqalah adalah mempertukarkan biji-bijian yang masih berada di ladang atau di kebun dengan biji-bijian yang sejenis ataupun jenis yang lainnya. Jual beli ini, pertukaran seperti ini, ada kemungkinan 2 hal yang terjadi. Yang pertama, ada terjadi gharar di dalamnya, ketidakjelasan, karena bisa saja ada kualitas dan juga kuantitas yang berbeda ketika di biji-bijian yang masih berada di kebun. Kemudian kemungkinan yang kedua yang terjadi adalah adanya praktek ribawi di dalam transaksi bai'ul muhaqalah. Karena antara jenis biji-bijian yang dijual masih di ladang dipertukarkan dengan biji-bijian yang sudah ada, itu bisa saja ada kelebihan ataupun pengurangan. Nah, dan kelebihan ini merupakan sebuah praktek ribawi karena pertukaran antara barang yang sejenis berbeda kualitas ataupun berbeda kuantitasnya. Selanjutnya, jual beli yang fasid adalah bai'ul mukhadharah. Sebagaimana tadi di dalam hadis, kelanjutan dari naha Rasulullah SAW anil muhaqalah wal mukhadharah, bahwa Rasulullah SAW beliau melarang jual beli mukhadharah. Yang dimaksud dengan jual beli mukhadharah adalah menjual buah-buahan ketika buah-buahan tersebut belum berbuah di pohonnya, ataupun ketika buah-buahan tersebut belum masak. Itu tidak diperbolehkan karena ada ketidaksamaran. Bisa saja nanti
pohon tersebut tidak berbuah, padahal sudah dijual oleh si penjual dan uang sudah diterima, atau bisa saja buah yang belum masak selanjutnya menjadi tidak masak ataupun gagal panen. Itu tidak diperbolehkan. Beda halnya ketika menjual buah-buahan yang sudah layak untuk dipanen namun belum dipetik. Di sini para ulama memperbolehkannya. Ataupun dalam istilah di Sunda ada yang disebut dengan neplak, ataupun jual beli ditaksir ketika buah-buahan sudah masak namun belum dipetik, dijual pada waktu itu. Para ulama memperbolehkannya dengan syarat jangan sampai si penjual menetapkan syarat nanti itu buah dipetiknya ketika panen. Itu tidak diperbolehkan karena bisa saja pada waktu ini si pembeli membeli buah tersebut dan dipanen 1 bulan kemudian, buah-buahan tadi malah menjadi busuk ataupun buah-buahan tadi malah gagal panen. Padahal ketetapan mengenai boleh dipetik ataukah tidaknya pada waktu dia transaksi itu adalah hak dari si pembeli karena barang sudah dibeli. Jadi sekali lagi, apabila menjual buah-buahan yang sudah masak tapi masih di pohon namun belum dipetik, itu diperbolehkan, tidak masuk kategori bai'ul mukhadharah. Adapun bai'ul mukhadharah adalah menjual buah-buahan yang belum masak ataupun menjual buah-buahan di mana di pohonnya belum berbuah. Itu dilarang oleh syariat karena masuk kategori jual beli fasid. Selanjutnya jual beli yang fasid adalah bai'ul mulamasah. Jual beli dengan cara sentuh menyentuh dan tidak dilihat. Semisal si pembeli dia menyentuh beberapa di antara kain yang dijual tanpa melihat, apapun yang dia sentuh maka wajib dia beli. Itu tidak diperbolehkan karena si pembeli tidak mengetahui kualitas dari barang tersebut. Kemudian yang dilarang adalah bai'ul munabadah. Itu jual beli dengan cara lempar-melempar. Jika dulu ada praktek jual beli seperti objek-objek akadnya disebar, kemudian si pembeli dia memegang batu, melemparkan batu tersebut, di mana batu itu mengenai objek akad, maka objek akad itu yang dibeli. Itu tidak diperbolehkan karena si pembeli tidak jelas sebetulnya dia mau membeli objek akad yang mana. Selanjutnya, jual beli yang fasid adalah bai'ul muzabanah. Itu menukarkan buah-buahan yang basah dengan buah-buahan yang kering, ataupun kurma yang basah dengan kurma yang kering. Itu tidak diperbolehkan karena dari jenis beratnya akan berbeda antara buah-buahan yang basah, kurma yang basah dengan kurma yang kering, sehingga nanti akan ada selisih dan selisih itu menjadi riba. Kemudian jual beli yang fasid adalah al-bai'ul mu'allaq ala syaratin. Jual beli yang terikat oleh suatu syarat keadaan. Contohnya, misalkan aku akan jual rumahku kepada engkau 300 juta apabila tetanggaku menjual rumahnya kepada saya. Nah, itu tidak diperbolehkan karena antara si pelaku akad, baik penjual ataupun pembeli, dia tidak mengetahui apakah syarat itu akan terjadi ataukah tidak. Apakah tetangganya menjual rumah ataukah tidak. Itu tidak diperbolehkan. Dan juga yang tidak diperbolehkan dalam jual beli fasid adalah bai'ul mudhaf. Jual beli di mana dalam ijabnya itu memakai kata-kata tambahan. Kata-kata tambahannya yaitu adalah kata-kata tambahan waktu. Semisal, aku jual mobilku seharga 300 juta kepada engkau bulan depan. Kemudian si pembeli dia
menyetujui, kemudian dia mengeluarkan uang 300 juta tersebut. Nah, itu tidak diperbolehkan karena antara si penjual dan si pembeli tidak akan tahu keadaan mobil tersebut sebulan kemudian. Nah, itu jadi ada ketidakjelasan. Kemudian selanjutnya yang dikategorikan jual beli yang fasid adalah bai'ul ain ghairul mur'iyah. Jual beli sesuatu, objek akad yang tidak dapat dilihat. Jadi objek akadnya ada, cuman masih dikemas dengan kemasan sehingga si pembeli tidak dapat melihat dari kuantitas dan kualitas barang tersebut. Semisal menjual kue yang masih terbungkus di dalam dus. Nah, jika mau, itu mesti ada testernya agar membuktikan kualitas dari kue tersebut. Kemudian yang dikategorikan jual beli fasid adalah al-bai'u bitsamanil muharram. Jual beli dengan harga yang diharamkan. Contohnya misalkan saya menjual ini kambing dengan harga 3 sloki berbintang. Ini tidak boleh. Selanjutnya yang diharamkan jual beli adalah bai'ul urban. Karena Rasulullah SAW bersabda, nah Rasulullah SAW an bai'ul urban. Hadis riwayat Imam Malik bahwa Rasulullah SAW beliau melarang jual beli urban. Yang dimaksud jual beli urban adalah di mana jual beli dengan memberikan panjar ataupun DP sebelum terjadi akhirnya deal. Ya, menjual barang tetapi ada DP terlebih dahulu. Itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi yang tidak diperbolehkannya adalah ketika si pembeli memberikan DP dan ternyata di kemudian hari tidak jadi membeli, uang DP-nya hangus. Itu yang tidak diperbolehkan, masuk kategori bai'ul urban. Beda halnya apabila pembeli tidak jadi membeli barang, DP dikembalikan, itu tidak mengapa. Jadi apabila DP hanya untuk mengikat si pembeli, maka tidak mengapa dilakukan. Selama ketika si pembeli tidak jadi membeli, DP itu dikembalikan kepada si pembeli. Selanjutnya yang masuk kategori jual beli fasid adalah bai'ataini fi bai'atin. Jadi jual beli di mana dalam 2 jual beli terdapat 1 transaksi jual beli. Nah, di sini para ulama memberikan permisalan mengenai 2 jual beli dalam suatu transaksi. Contohnya menjual barang dengan syarat si pembeli menjual barang yang lain kepada saya. Itu tidak boleh karena ada 2 transaksi dalam 1 jual beli. Atau contoh lainnya, seseorang menjual motor apabila cash seharga 12 juta, apabila kredit seharga 20 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian si pembeli dia mengambil motor tersebut tanpa ada kejelasan apakah pembeli ini mau membeli dengan cara cash ataupun kredit. Itu yang dimaksud 2 jual beli dalam 1 transaksi. Namun apabila diperbolehkan oleh para ulama apabila menjual motor cash 12 juta, kredit 20 juta dalam jangka waktu 1 tahun, itu diperbolehkan ketika si pembeli mengambil barang dan jelas bahwa si pembeli dia mau cash ataukah mau kredit. Ketika dia mengambil barang motor tersebut dan mengatakan saya mengambil dengan cara kredit, maka sah hukumnya jual beli seperti itu, tidak masuk kategori 2 jual beli dalam 1 transaksi. Kemudian jual beli yang fasid adalah bai'un najash. Nah Rasulullah SAW anin najashi. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah melarang jual beli najash. Yang dimaksud dengan jual beli najash adalah seseorang menjual barang dengan cara berspekulasi, menipu. Bisa saja penipuan ini terjadi tujuannya untuk melariskan barang ataupun menaikkan harga.
Contoh, melariskan barang, semisal saya menjual barang laptop ini harga 2 juta. Kemudian datang pembeli, melihat-lihat laptop saya, merasa tertarik dengan laptop saya. Selanjutnya datang pembeli yang kedua, memuji-muji laptop milik saya, yang sehingga pembeli pertama dia tertarik dengan laptop saya. Terjualah laptop saya, padahal antara saya dengan pembeli yang kedua itu ada muslihat, ada spekulasi untuk membuat laptop saya menjadi laku. Atau bisa saja bai'un najas itu terjadi karena ingin menaikkan harga barang. Contoh, saya menjual laptop harga 2 juta. Datang pembeli pertama tertarik dengan laptop saya, kemudian saya bilang harga 2 juta. Namun datang kemudian pembeli yang kedua tertarik dengan laptop saya, dia mengatakan saya belilah dengan harga 2,5 juta. Tapi karena pembeli pertama tertarik dengan laptop saya, dia menaikkan harganya, kemudian mengatakan saya beli dengan harga 2.800.000. Nah, terjuallah laptop saya kepada pembeli yang pertama. Padahal antara saya dengan pembeli yang kedua itu ada kong kali kong agar menaikkan harga dari penjualan laptop saya. Itu yang disebut bai'un najas, adalah spekulasi. Selanjutnya yang diharamkan dalam jual beli adalah ihtikar, menimbun. Rasulullah bersabda, la yahtakiru illa khati. Tidak ada yang menimbun kecuali dia salah. Jadi penimbunan yang dilakukan, menimbun barang dengan tujuan agar produk di pasaran menjadi langka. Setelah produk langka, banyak yang mencari, nilai menjadi naik, kemudian barang yang saya timbun saya keluarkan ketika nilainya sudah menjadi tinggi. Itu yang dilarang dalam praktek jual beli. Kemudian jual beli yang dilarang, yang masuk kategori fasid adalah menjual makanan dengan satu kali takar. Contoh, saya membeli beras 5 kilo di warung A dengan harga 100.000. Saya beli, kemudian di kilo oleh pemilik warung tadi. Saya ambil beras itu, kemudian saya jual lagi kepada orang lain dengan mengatakan saya jual beras saya 5 kilo dengan harga 120.000 tanpa saya kilo kembali. Karena bisa saja ternyata takaran dari beras yang 5 kilo tadi menyurut, ataupun saya tertipu oleh warung yang pertama tadi, dan kemudian saya menjadi menipu si pembeli dari beras yang saya jual tadi. Maka kalau ingin menjual kembali harus ditakar kembali ataupun dikilo kembali. Kemudian yang dilarang, yang masuk kategori jual beli fasid adalah menjual barang di atas penjualan orang lain. Artinya, ketika saya masih bertransaksi dengan si A, objek akadnya adalah laptop, belum selesai, kemudian saya jual kepada si pembeli yang kedua, padahal transaksi dengan yang pertama itu tidak selesai. Rasulullah melarang hal tersebut. Selanjutnya yang dilarang adalah menjual barang yang masih di tangan orang lain. Itu tidak boleh, berarti barang itu belum berada di tangan kita. Semisal saya beli makanan es krim kepada si A, membeli makanan, kemudian sebelum es krim tersebut sampai kepada saya jual kepada orang lain. Nah, itu tidak diperbolehkan karena antara saya dengan si pembeli es krim saya belum mengetahui dari kualitas es krim tersebut. Beda halnya antara saya dengan si penjual es krim, itu saya sudah mengetahuinya, sudah melihatnya, namun belum saya pegang. Itu yang sudah diperbolehkan. Karena perjalanan antara penjual pertama kepada saya ada tenggat waktu, bisa saja
makanan tersebut menjadi kotor ataupun menjadi meleleh apabila es krim. Padahal sudah saya jual kepada orang lain. Terakhir, jual beli masuk kategori jual beli fasid adalah menjual bagian-bagian objek akad yang tidak bisa dipisahkan. Itu tidak boleh. Semisal menjual kepala kambing padahal kambing belum disembelih, itu tidak diperbolehkan kecuali apabila kambing itu sudah disembelih kemudian dijual kepalanya saja. Selanjutnya, dari macam-macam jual beli, tadi yang pertama yaitu dipandang dari segi hukumnya, yang kedua dipandang dari segi pelakunya. Ada 3 jenis dari segi pelakunya, yaitu jual beli dengan lisan. Jadi si pelaku, baik penjual ataupun pembeli, melakukan ijab qabulnya dengan lisan. Atau yang kedua, jenis jual beli dari segi pelaku, jual beli dengan perantara. Misalkan saya mengkuasakan kepada orang lain untuk membeli barang. Ada perantara seperti broker atau istilah dalam bahasa Arab yaitu simsar. Atau jenis yang ketiga dari segi pelaku yaitu jual beli dengan perbuatan. Artinya ijab kabul tidak dilakukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Contoh, penjual dia memberikan barang, pembeli dia memberikan uang. Tanpa ada kata-kata, itu masuk kategori disahkan dalam transaksinya. Terakhir, mengenai macam-macam jual beli, yang ketiga dipandang dari segi objeknya. Jenisnya ada 3. Yang pertama, jual beli benda yang terlihat, yang kelihatan. Ketika waktu akad, objek akadnya ada, nah itu jelas bisa terlihat antara kualitas dan juga kuantitasnya. Kemudian jual beli yang kedua dari segi objek akad adalah jual beli benda yang tidak ada. Nah itu tidak diperbolehkan. Apabila tadi yang pertama diperbolehkan, jual beli benda yang tidak ada itu tidak diperbolehkan karena masuk kategori gharar, ketidaksamaran di dalam objek akadnya. Yang ketiga, jenis jual beli dari segi objeknya adalah jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian atau disebut dengan bai'us salam atau bai'us salaf. Maksudnya ketika transaksi antar penjual dan pembeli, objek akadnya tidak ada di majelis akad. Nanti dikirimkan setelah transaksi terjadi. Dengan syarat si pembeli dia membayarkan uang secara cash kepada si penjual, yang nantinya si penjual mengirimkan barang itu kepada si pembeli. Dan syarat bagi si penjual adalah dia mesti menjelaskan secara detail kualitas dan kuantitas dari barang tersebut, karena Rasulullah bersabda, "Man aslafa falyuslif bikailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin." Apabila mau melakukan jual beli salam atau jual beli salaf, itu si penjual dia mesti menjelaskan dari kuantitas ataupun kualitas dari barang tersebut dan sampai kapan waktunya pengiriman barang tersebut. Itu terkait mengenai jual beli. Selanjutnya berbicara mengenai fikih ijarah. Fikih sewa menyewa ataupun upah mengupah. Secara definisi, para ulama mendefinisikan ijarah sebagai tamliku manafi'in syai'in mubahatan muddatan ma'lumatun bi'iwadin. Itu kepemilikan terhadap suatu manfaat dari barang yang mubah dengan batas waktu yang sudah diketahui dan ada imbalannya. Jadi apabila kita melihat dari skema di sini, ijarah itu adalah pengambilan manfaat. Jadi mengambil manfaat apabila sumbernya benda, maka itu masuk kategori al-ijarah 'alal manafi'. Jadi
berarti sewa menyewa manfaat, jadi menyewakan benda. Namun apabila sumbernya adalah manusia dari ijarah itu, maka masuk kategori al-ijarah alal a'mal, itu ijarah terhadap jasa. Jadi apabila benda berarti sewa menyewa, apabila sumbernya manusia berarti upah mengupah. Rukun dari ijarah itu ada 5. Yang pertama adalah mu'jir, penyewa ataupun pengupah, mustajir, yang disewa atau yang diberi upah, ujroh, yaitu upah. Yang keempat ada syigot, ijab kabul. Yang kelima adalah benda yang disewakan. Di antara rukun-rukun tersebut ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat bagi mu'jir dan mustajir. Yang menyewa ataupun yang disewa, yang mengupah ataupun yang diupah, syaratnya adalah mesti baligh, minimal mumayyiz. Kemudian berakal, ada saling ridho, dan juga cakap ataupun ahliyah. Itu syarat bagi pelaku akad dalam ijarah. Adapun syarat dari ujroh, upah sewa ataupun upah jasa, itu syaratnya adalah mesti bernilai, di mana benda yang disewakan itu bisa ditaksir nilai harganya. Ataupun jika dalam segi upah itu bisa dinilai upah dari pekerjaan yang dilakukan. Syarat yang kedua, syarat dari ujroh adalah diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya dalam sewa menyewa barang itu harus di awal diketahui berapa harga penyewaan, ataupun dalam upah mengupah, orang yang bekerja dan juga orang yang mempekerjakan harus mengetahui berapa nilai upah yang diberikan untuk pekerjaan tertentu. Kemudian selanjutnya syarat dari syuhud, ijab kabul, adalah adanya ucapan ijab dari mu'jir dan kabul dari mustajir. Jadi adanya ucapan ijab dari si penyewa dan kabul dari yang menyewa, yang menyewakan gitu. Kemudian syarat dari syigot adalah tersambung antara ijab dan juga kabul, dan juga dipahami tujuan dari akad itu oleh si penyewa atau oleh dua belah pihak al-ijarah tadi. Kemudian syarat dari manfaat itu dibedakan. Manfaat di sini apabila manfaatnya berupa barang, maka syaratnya barang tersebut harus jelas manfaatnya. Jika mobil, berarti jelas manfaatnya untuk dikendarai. Kemudian diketahui mutu dan keadaannya. Mobil tersebut diketahui baik ataukah tidak performanya. Syarat yang ketiga dari barang tersebut dapat diserahkan dan dimanfaatkan. Artinya mobil itu dapat diserahkan kepada orang yang menyewa. Syarat yang keempat adalah diketahui jangka waktunya. Jangka waktu dari penyewaan tadi diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Syarat yang kelima, di mana barang sewaan tersebut adalah barang yang dibolehkan secara syariat, ataupun harta yang disyaratkan boleh oleh agama Islam. Apabila menyewakan barang-barang yang haram, itu tidak diperbolehkan. Kemudian syarat dari barang sewaan adalah dipegang atau dikuasai. Maksudnya adalah pada awalnya dikuasai oleh orang yang menyewakan, kemudian dikuasakan, diberikan kuasa itu secara sementara kepada orang yang menyewa, tentunya dengan imbalan. Syarat manfaat apabila sumbernya adalah manusia berupa pekerjaan, itu mesti jelas jenis pekerjaannya apa, mencangkul, ataukah membangun rumah, itu mesti jelas. Kemudian syarat yang kedua, jelas waktu pekerjaannya, sampai kapan dia mencangkul, 1 hari penuh ataukah sampai zuhur. Syarat yang ketiga, memenuhi secara syariat. Secara syariat artinya pekerjaan ini sah. Apabila mengupah
pekerjaan yang haram seperti membuat khamar itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah dibolehkan menurut syariat, dibolehkan transaksi upah mengupah selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Terakhir, dalam fikih ijarah mengenai batal dan berakhirnya ijarah, apabila ijarah berupa sumbernya benda, barang sewaan, batal dan berakhirnya ketika rusaknya aset yang disewakan. Jadi ketika menyewakan mobil baru 1 minggu, padahal disewakan 1 bulan, selama 1 minggu mobil sudah rusak, maka akhir dan batal dari ijarah tersebut. Atau yang kedua, berakhir dan batalnya ijarah, penyewa tidak mampu membayar sewa. Itu dia tidak mampu membayar sewa, maka bisa ditarik kembali barang sewaan tersebut. Atau yang ketiga, batalnya ijarah adalah berakhirnya masa yang telah ditentukan. Apabila 1 bulan berarti berakhir masa ijarah tersebut. Yang keempat, batal dan berakhirnya ijarah itu karena meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, baik yang menyewakan ataupun yang menyewa. Adapun batal dan berakhirnya ijarah jika sumbernya adalah manusia berupa pekerjaan, yaitu berakhirnya ketika selesai pekerjaan itu atau ketika meninggal salah satu orang yang melakukan akad. Itu mengenai fikih jual beli dan juga fikih ijarah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.